teman-teman, selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil materi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelas 9 dan bersekolah di CLC Good Samaritan. Saya Melisa sebagai MC. Saya Elisisana Markus sebagai pemateri pertama. Saya Joshua Joni sebagai pemateri kedua. Kini Mardi. Ini Tandi. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi dari listrik dinamis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Elsie dan Joshua. Hai teman-teman, perkenalkan saya Elisisana Markus dari kelas 9. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan separuh materi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan apa yang maksud rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang dirakit secara berderet-deret antara satu dan lainnya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang dirakit secara sejajar antara satu dengan lainnya. Yuk kita melihat cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan rangkaian seri. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan rangkaian seri adalah kabel listrik, 2 balon dengan ukuran watt yang sama, 2 baterai dengan voltase yang sama, saklar listrik dan gunting. Cara-cara untuk melakukan rangkaian seri adalah 1. Hubungkan ujung positif baterai 1 dan ujung negatif baterai 2. Agar posisinya tidak berubah dan lebih stabil, rekatkan kedua baterai tersebut menggunakan lakban. 2. Hubungkan kabel terpasang pada saklar 1 ke lampu 1. 3. Hubungkan kabel yang terpasang pada saklar 2 ke lampu 2. 4. Hubungkan kabel yang terpasang pada sisi lain saklar 1 dan pada kabel baru yang sama. Lakukan hal itu pada sisi satunya. 5. Hubungkan ujung kabel sambungan 1 dengan ujung baterai positif dan ujung kabel sambungan 2 dengan ujung baterai negatif. Cara-cara membuat rangkaian paralel adalah 1. Tentukan titik letak komponen listrik, baterai, saklar, dan lampu pada triplet yang akan dijadikan area percobaan. 2. Tempelkan baterai, saklar, dan 2 balon lampu menggunakan isolasi di area percobaan yang telah ditentukan. Pastikan posisi kutub positif dan negatif baterai telah diletakkan dengan baik. 3. Kupas bagian ujung kabel menggunakan gunting. Setelah itu tempelkan dan sambungkan pada baterai. Pasangkan bagian ujung lainnya dengan saklar untuk mencari tahu panjang kabel yang dibutuhkan. 4. Seusai mengetahui jarak dan panjang kabel, Hai teman-teman, saya Joshua Joni sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Rangkaian adalah suatu kesatuan yang dibuat dari suatu komponen tertentu dan memiliki fungsi atau kegunaan. Yang jelas, rangkaian terdapat 3 jenis, yaitu rangkaian seri berderet, sedangkan rangkaian paralel sejajar, dan rangkaian campuran berderet dan sejajar. Dalam ilmu elektro, rangkaian berguna untuk menghasilkan suatu keringanan dengan proses perakitan dan komponen tertentu yang memiliki kegunaan masing-masing. Pada jenis rangkaian juga memiliki kegunaan dan perbedaan dalam proses kerja suatu rangkaian. Misalnya, jika baterai di rangkaian secara seri, maka nilai voltase akan bertambah dan arus akan sama. Namun jika dirangkai paralel, nilai voltase akan bisa tetap dan arusnya akan menambah. Contoh barang atau benda yang menggunakan rangkaian seri atau paralel yaitu power bank, lampu, skalar, dan lain-lain. Nah teman-teman, pasti kalian sudah melihat kan cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini kita dapat simpulkan bahwa rangkaian seri memiliki kelebihan yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian yang sama. Namun memiliki kelemahan yaitu lebih boros energi listrik dan baterai cepat habis. Sedangkan rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian yang sama. Namun memiliki kelemahan yaitu memerlukan lebih banyak kabel. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian materi yang dari kami yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang jelas. Kami menutup materi kami dengan sebuah pantun, yaitu Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah materi ini. Semoga bisa memberi manfaat.